kelompok 5 udah selesai? Sudah ya. Boleh kelompok 5 ke depan, kelompok 6-nya persiapan untuk komentar dan lain sebagainya. Silakan kelompok 5 ya. Yang lain bisa memperhatikan terkait dengan pembagian kelompok 5. Boleh komentar, boleh kelompok yang lain juga, kan ya. Di depan di bagian 5 hanya kelompok 5 saja. Terkait dengan waktu kita gunakan ya. Ingat ya, teman yang baik adalah teman yang kritisnya kritik membangun ya, jangan sampai menjatuhkan ya, seperti itu ya. Boleh, ya. Kenalan dulu. Biasa di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan ke depan ya. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tidak usah dikenalkan lagi ya, barangkali sudah kenal. Belum lagi. Ada yang belum kenal? Saya kenalkan satu persatu. Yang di sebelah kanan saya di ujung itu namanya Pak Dodo. Dan ini Bu Risma dan saya sendiri adalah Ibu Tudir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja tentang modul asesmen kegiatan pelatihan 4. Tujuannya adalah peserta mampu merancang penilaian formatif dan penilaian sumatif sesuai tujuan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Tujuan pembelajaran kelompok kami di sini menguat materi tentang organ tubuh manusia. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang sistem organ tubuh manusia yang terdapat pernapasan, peredaran darah, pencernaan, dan syaraf tentunya. Di sini ada 4 poin. Jadi siswa mampu menjelaskan organ utama dan fungsi dasar sistem pernapasan, peredaran darah, dan pencernaan dan syaraf. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara sistem organ dalam menjaga keberlangsungan hidup. Yang ketiga, mendemonstrasikan melalui kegiatan sederhana seperti model, simulasi, role play atau mencontohkan bermain peran bagaimana organ tubuh bekerja. Yang keempat, merefleksikan pentingnya menjaga organ tubuh dengan menuliskan kebiasaan hidup sehat yang tepat dilakukan setiap. Tadinya ini ketinggalan tiap hari seperti ini. Sebelum di komen ini ketinggalan. Masih telaga. Nah, yang pertama langsung saja ke penilaian formatif. Penilaian yang dilakukan secara proses pembelajaran untuk memantau pemahaman murid secara bertahap. Di sini ada empat tahap. Yang pertama, observasi dan pertanyaan lisan. Nah, di sini guru memberikan pertanyaan singkat saat pembahasan. Misalnya, contohnya adalah apa fungsi paru-paru dalam sistem pernapasan. Nanti siswa menjawab, jadi melakukan tanya jawab. Yang keduanya, mengapa sistem pencernaan dan peredaran darah saling berhubungan. Itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang singkat saat proses pembelajaran, saat pembahasan akan berlangsung. Yang keduanya adalah
teknik tanya jawab diskusi kelas. Nah, di sini dalam teknik tanya jawab dan diskusi kelas itu ada instrumennya adalah lembar observasi untuk mencatat jawaban siswa secara singkat. Nah, di sini maaf ya, diajak ke bawah dulu, soalnya dikasih lampiran di bawah. Di sini ada lampiran 1 tentang lembar observasi penilaian formatif. Ini adalah contohnya. Di sini terdapat mata pelajaran IPA kelas atau semester 6. Topiknya adalah sistem organ tubuh manusia, pernapasan, peredaran darah, pencernaan, saraf. Nama siswanya, terus tanggal mengajar di hari itu, terus pengalaman gurunya atau siapa. Nah, di sini aspek yang dinilainya adalah, di sini ada aspek atau indikatornya adalah pemahaman konsep dan keterampilan analisis. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan organ tubuh dan fungsi dasar organ tubuh. Itu aspek yang dinilai pertama. Dengan skornya itu ada 4 skor. Yang skor pertama adalah pasti yang belum memahami. Yang skor yang kedua adalah cukup memahami dengan banyak bantuan. Yang ketiga adalah memahami dengan sedikit bantuan. Jadi dibantu oleh guru siswanya dalam melakukan observasi. Yang keempat adalah memahami dengan mandiri dan jelas. Jadi yang poin skor yang keempat adalah siswa mampu mandiri mengobservasi tanpa bantuan dari guru. Yang kedua adalah keterampilan analisis. Keterampilan analisis ini adalah indikatornya siswa dapat menghubungkan keterlibatan antara sistem organ tubuh. Sama seperti halnya yang pemahaman konsep. Skor yang pertama adalah tidak mampu, yang kedua adalah menunjukkan sedikit hubungan, yang ketiga adalah mampu dengan bantuan, yang keempatnya adalah mampu mandiri dan lutut. Masih banyak ya? Banyak kan itu. Yang ketiga adalah aspek indikatornya adalah keterampilan demonstrasi. Siswa aktif dalam simulasi atau role play atau model sederhana. Sama ya, skornya 1 sampai 4. Terus yang keempatnya adalah komunikasi. Siswa mampu menyampaikan ide atau jawaban dengan bahasa yang jelas. Yang kelimanya adalah refleksi dan sikap siswa menuliskan atau menyebutkan kebiasaan sehat yang relevan. Nah, di sini adalah skornya itu 20. Jadi nanti misalkan siswa yang A itu mendapatkan skornya berapa, nanti maksimal nilainya itu 20. Keterangannya yang satu cukup, yang satu kurang sekali, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penilaian formatif yang kedua yaitu bagi atau LKPD yang dibagi kepada siswa. Jadi di sini siswa mengisi bagian kosong organ tubuh dengan melabeli organ utama dan fungsi singkatnya. Jadi guru sudah menyediakan kertas organ tubuh manusia. Lalu kegiatan analisis sederhana menghubungkan gambar makanan dengan jalur perjalanan dalam tubuh, sistem pencernaan, peredaran darah. Teknisnya yaitu tes tertulis dan pemetaan riset. Instrumennya yaitu LKPD dengan soal isian dan analisis. Nah, di sini adalah ada lembar kerja peserta didik yang dibagikan. Yang dibagikan peserta didik ada mata pelajaran IPA kelas 6, topiknya sistem organ tubuh manusia, nama dan tanggal. Nah, tujuannya agar siswa mampu mengidentifikasi organ utama pada sistem pernapasan, peredaran darah, pencernaan dan saraf. Yang kedua, siswa mampu menjalankan fungsi singkat organ-organ tersebut. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis keterkaitan antar sistem organ melalui jalur perjalanan makanan dalam tubuh. Nah, di sini juga ada petunjuk pengerjaannya buat siswa. Siswa memperhatikan gambar organ tubuh yang sudah disediakan
kerjakan oleh guru, lalu istilah bagian kosong dengan nama organ yang tepat, lalu tuliskan fungsi singkat dari setiap organ dan lanjutkan kegiatan analisis sederhana dengan menjelaskan jalur makan mulai dari mulut hingga diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, ada identifikasi organ tubuh. Contohnya ini contoh bagan yang diisi oleh siswa. Nanti guru menyediakan lembar gambar organ tubuh. Nanti siswa mengisinya di bagian ini. Nama organnya apa, sistem organnya apa, dan fungsi utamanya apa. Nah, yang kedua, analisis jalur perjalanan makanan. Lampirkan gambar sederhana. Nah, guru juga melampirkan atau menyediakan gambar sederhana ada mulut, kerongkong, lambung, usus halus, usus besar, pembuluh darah, jantung. Nah, ada jalur perjalanan makanan. Nah, nanti siswa tugasnya menghubungkan gambar makanan, misalkan nasi, ayam, sayur dengan jalur perjalanan makanan dalam tubuh. Yang kedua, jelaskan dengan singkat bagaimana makanan berubah menjadi zat gizi dan distribusikan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, lalu di sini ada refleksi. Tuliskan satu kebiasaan sehat yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk menjaga organ pencernaan dan peredaran darahmu. Nah, nanti refleksi ini nanti siswa merefleksi dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya penilaian menurut Berikutnya yang ketiga yaitu praktek atau simulasi. Murid diminta membuat simulasi sederhana, misalnya menggunakan balon dan sedotan untuk menunjukkan kerja paru-paru. B. Bermain peran sebagai sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga, teknik atau kelompok asesmen praktik atau play. Yang ketiga yaitu instrumen rubrik penilaian keterampilan atau kriteria keterlibatan kecepatan simulasi kerjasama kelompok itu ada di lampiran 1. Berikutnya kriteria penilaian. Aspek yang dinilai keterlibatan, skor 1 apabila kurang. Aspek yang dinilai 1 keterlibatan, yang kedua kecepatan simulasi, yang ketiga kerjasama kelompok. Kemudian skornya maksimal 12 dengan keterangan 1 kurang sekali, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Selanjutnya di sini ada refleksi harian. Yang pertama, di akhir pembelajaran, murid menuliskan satu kebiasaan sehat yang akan dilakukan untuk menjaga kesehatan organ tubuh. Contohnya, minum air putih cukup, tidak jajan sembarangan, dan rajin olahraga. Tekniknya jurnal refleksi singkat. Instrumennya buku refleksi atau kertas catatan singkat. Ada juga lampiran. Ini contoh rubrik penilaian keterampilan formatif. Ada mata pelajaran, kelas, topik, sistem organ tubuh manusia, nama kelompoknya sama tanggal. Kriteria penilaian yang dinilai, aspek yang dinilai yaitu keterlibatan, ketepatan simulasi, kerjasama kelompok, skor dengan skor maksimal 12.
formatif. Sekarang adalah penilaian sumatif. Penilaian dilakukan di akhir pembelajaran. Setelah seluruh topik selesai, baru dilakukan penilaian sumatif untuk mengetahui capaian akhir pada siswa itu sendiri. Yang pertama, dilakukan tes tulis berbentuk soal mau pilihan ganda atau isian singkat atau uraian, di mana terserah gurunya. Terus contoh soalnya seperti ini. Kalau pilihan ganda, organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah pilihan ganda. A misalkan apa, B apa, C apa, D apa, itu untuk pilihan ganda. Kalau yang B isian singkat, contoh soalnya seperti ini. Tuliskan 2 kebiasaan sehat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Berarti disuruh siswa itu untuk menuliskan apa saja kebiasaan sehat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang ketiga adalah uraian. Ini adalah contoh dari uraian. Jelaskan bagaimana sistem pernapasan dan peredaran darah saling bekerjasama dalam mengedarkan oksigen. Nanti siswa tinggal menjawab, dan kalau itu tes tulis ini terserah gurunya mau langsung pilihan ganda, mau semuanya juga tidak apa-apa. Kalau mau misalkan salah satu dari ketiga itu, ya silakan. Silakan untuk kedua. Ada poin yang dihasilkan dari siswa. Siswa membuat poster atau brosur tentang cara menjaga kesehatan sistem organ tubuh. Kriterianya yaitu gizi benar yang relevan, beraktivitas, pelatihan, dan bahan di sini proyeksinya sebuah poster bagaimana cara menjaga kesehatan sistem organ tubuh. Nah, instrumennya, rubrik penilaiannya ada di ini adalah contoh rubrik penilaian proyeknya, yaitu tadi yang berupa poster. Aspek yang dinilainya yaitu gizi atau keakraban ilmiah. Skornya yaitu 1, ada 2, 3, dan 4. Aspek yang dinilai lagi kreativitas dan desainnya. Lalu kejelasan pesan, kerapian dan kualitas produk, dan kerjasama atau tanggung jawab. Skor akhirnya yaitu maksimal 20 dengan keterangan motivasi nilai 17 sampai 20 nilainya berarti sangat baik, 13 sampai 16 lagi baik, 9 sampai 12 cukup, dan kurang lebih dari 8 yaitu perundungan. Berikutnya yang ketiga yaitu demonstrasi akhir. Siswa secara berkelompok mendemonstrasikan salah satu sistem organ tubuh, misalnya simulasi aliran darah atau kerja sistem saraf dengan skenario refleks menarik tangan saat terkena panas. Yang kedua, instrumen rubrik keterampilan penguasaan memorisan keterlibatan komunikasi bagi lapisan 2. Berikutnya kriteria penilaian. Aspek yang dinilai penguasaan konsep, keterlibatan, terus komunikasi. Skor akhir skor 12. Berikutnya keterangannya konversi nilai 10 sampai 12 sangat baik, terus 7 sampai 9 baik, 4 sampai 6 cukup, terus kurang dari 3 perlu bimbingan. Selanjutnya refleksi tertulis. Murid menuliskan esai singkatan setengah atau 1 halaman dengan tema mengapa menjaga kesehatan sistem organ tubuh itu penting bagi kesehatan
kebermanfaatan bagi kehidupan sehari-hari saya. Instrumennya rubrik penilaian refleksi, kelengkapan ide, kedalaman pemahaman, berkaitan dengan kehidupan nyata ada di lampiran kosmos. Ini yang di sini gitu kan, yang orang masa saya belum. Kriteria penilaian refleksi, aspek yang dinilai, kelengkapan ide, kedalaman pemahaman, berkaitan dengan kehidupan nyata, skor akhir 12 sama. Konversi nilainya 10 sampai 12 sangat baik, 7 sampai 9 baik, 4 sampai 6 cukup, kurang dari 3 perlu bimbingan. Sekian. Mungkin itu yang dapat kelompok kami dapatkan. Silakan. Barangkali itu untuk kelompok 6 mau memberikan kritik dan sarannya ke kelompok kami dulu. Terima kasih ya kelompok 5 ya. Nah, kewajiban kelompok 6 sekarang adalah menelaahkan, termasuk kritik dan saran dan sebagainya. Dari sepeda ya? Ya? Belum pokoknya itu Pak. Jangan beli situ. Pak, itu kan dibacain semuanya. Yang intinya aja kita ambil aja yang dari Yang di komik aja apa ya? dari Pak yang aja. Ya, boleh ya. Boleh dibacakan boleh. Satu. Kemudian. Dari hasil pelajaran kelompok kami, yaitu yang pertama. Yang lain boleh memperhatikan ya. Nanti kalau ada yang tidak sepakat boleh main. Ya. Yang pertama itu Terutama yang satu sama ya. Katanya mungkin ada yang sama. Nah, hasil telah dari kelompok kami yaitu yang pertama asesmen relevan dengan tujuan pembelajaran. Ya, karena asesmen dan tujuan sudah relevan, asesmen yang tersedia sudah menggambarkan apa yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen menggunakan bentuk dan teknik beragam untuk mengukur tujuan pembelajaran. Ya, karena dalam setiap asesmen formatif dan sumatif sudah terdapat beberapa teknik dan bentuk yang beragam yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih. Kemudian sampai Kemudian makan lagi. khawatir kalau makan bisa kesian jatuh ya. Kemudian asesmen untuk mengukur kemampuan siswa secara holistik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan sudah tersedia ya. Alasannya asesmen sudah mengukur kemampuan secara holistik, asesmen pengetahuan, sikap dan keterampilan sudah tersedia. Kemudian untuk poin keempat di sini asesmen yang digunakan sudah otentik itu, adanya penerapan dalam realitas kehidupan sehari-hari seperti penggunaan role play dalam asesmennya. Selanjutnya, asesmen yang mengukur pengalaman belajar memahami, menurut saya itu ya dengan membuat simulasi sederhana, dengan kerjasama kelompok sehingga siswa mampu memahami dengan baik. Terus yang selanjutnya itu asesmen mengukur pengalaman belajar dengan melakukan praktek atau simulasi. Contoh konkretnya jangan jadi sembarangan berolahraga, mungkin siswa bisa mengaplikasikannya di di kehidupan sehari-harinya. Jadi menurut saya ya Kalau ditambahkan Bu, kebiasaan yang lebih baiknya lagi berolahraga, contohnya jajan. yang di luar yang tadi, yang kebiasaan yang baik gitu kan. Oh, enggak Pak, jadi kebiasaan contoh konkretnya kan udah jajan sembarangan, berolahraga gitu ya. Mereka udah ada jadian. Oh iya, menurut saya gitu Pak. Nah, menurut Ibu gitu kan. Menurut kelompok Ibu yang arahan Ya. dari itu ada. Mungkin ada kebiasaan anak hebat tuh, bobo apa? Bobo apa? Itu cepat, bangun pagi gitu ya, terus
Makan berolahraga nggak ada ya, tidur cepat dan makan yang bergizi. Terima kasih. Lanjut Pak. Dari indikator ke-7, terdapat asesmen yang menstimulasikan proses berpikir tingkat tinggi murid atau HOT. Jawabannya ya. Alasannya karena ada kegiatan analisis sederhana menghubungkan gambar makanan dengan jalur perjalanan dalam tubuh. Terus indikator ke-8, terdapat asesmen yang mengukur pengalaman belajar mengaplikasikan. Jawabannya ya, karena murid diminta membuat simulasi sederhana, misalnya menggunakan balon dan sedotan untuk menunjukkan kerja paru-paru. Yang kedua, bermain peran sebagai sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selesai. Selesai. Gimana yang lain ada tambahan? Boleh? Maka, tambahan satu jenis kan? Ya kan harusnya seperti itu kan. Kalau yang lain mah mungkin memperhatikan kelompok yang terakhir ya. Kita sama ya. Nah, gitu kan. Mungkin ada tambahan kritik dari kelompok yang itu juga boleh. Gitu kan. Jadi membangun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini, izin berbagi praktik baik ya tentang rubik pada penskoran di sini. Kalau sepengetahuan saya, alangkah baiknya ketika ada yang skor 1, 2, 3, 4 yang tadi kan yang skor 1, 2, Semuanya ya, ada. nah di skor yang rubik tentang itu, misalkan untuk skor 1 kan misalkan ada kurang lengkap, nah itu kan berarti ada kata yang misalkan coba rubik yang mana aja bebas misalkan aja. Misalnya poin rubik pinggirnya Bu. Poin-poinnya yang misalkan yang Oh skor iya, 1 yang kurang cukup. sekali. Ya. Ya, itu apa itu misalkan di sana? Oh di sininya. Di format ya. Nah ini ya. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan pasif, jadi diam aja. Nah, jadi misalkan kalau untuk rubik itu kan itu ambigu, jadi misalkan kalau misalkan pasif aja, misalkan menurut ibu, misalkan ada si anak itu nggak ngomong, cuman sekata misalkan, tapi kan menurut ibu misalkan itu pasif, kan belum tentu ya Pak, misalkan menurut orang lain misalkan itu udah nampak muncul ya. Berarti alangkah baiknya misalkan untuk skor 1, contohnya kan ini tentang organ tubuh ya Bu. Ya. Misalkan ini aja, gimana kalau dirubah seperti ini, yang skor 1 misalkan siswa hanya bisa menyebutkan satu fungsi organ tubuh itu untuk skor 1. Misalkan untuk skor 2, siswa dapat menyebutkan misalkan di poin aja biar misalkan ada biar jadi kan kalau asesmen itu seperti yang harus berkeadilan gitu kan, kalau seperti itu jadi nggak nampak bisa aja misalkan menurut si A ini bawaan ini udah cukup, kan kita nggak bisa mengukurnya cukupnya itu nggak kelihatan dari mana kan Sampai mana? sampai mana ya. Baik paham ya, terima kasih. Halnya sama halnya dengan dulu di K13 indikator ya. Indikator harus terukur kan. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya semuanya. Ya. Terima kasih Kalau tidak bersuka lagi, terima kasih untuk kelompok 5, kelompok 6, dan juga kelompok 4 dan juga yang lainnya untuk hebat. Ya, maka itu aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan. Ya, maka kalau sudah dikirim oleh teman-teman yang telah silakan di-upload di aplikasi masing-masing. Dan jangan sampai belum di-upload udah lewat ke modul selanjutnya yang sudah refresh ya.
refleksi ditanggapi. Kalau sudah diupload silakan coba direfleksi ya. Direfleksi ada nanti sudah disiapkan untuk terkait dengan exit ya. Jadi